Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Oktario Permana, NIM 3402210204 dari kelas Manajemen Reguler E. Di sini saya akan membuat video presentasi apa itu keseimbangan perekonomian dua sektor untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ekonomi makro. Perekonomian dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Perilaku pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga bisa dilakukan dengan membuat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan terhadap tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan. Lalu, apa sih pengertian dari perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD, atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik, atau bangunan kantor. Lalu, ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor yaitu: pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang akan dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Lalu, apa sih hubungan antara konsumsi dan pendapatan? Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat kompetisi rumah tangga atau secara keseluruhan atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Ciri khas dari hubungan di antara pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, dan tabungan yaitu: pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengorek tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, biayanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan ekonomi. Yang keempat, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Yang kelima, disebabkan penambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih fungsi konsumsi dan tabungan? Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Lalu fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Lalu penentu-penentu lain konsumsi dari tabungan: yang pertama adalah kekayaan yang telah terkumpul, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga sikap berhemat, yang keempat keadaan perekonomian, kelima distribusi pendapatan, dan yang keenam tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi.
Nah, dalam perekonomian dua sektor terdapat sebuah investasi di mana ini untuk mencari sebuah keuntungan. Apa sih investasi itu? Investasi atau investment adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa atau produksi yang bertujuan mendapat keuntungan. Jika tabungan besar, maka digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa atau produksi. Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika investasi neto positif atau investasi bruto lebih besar dari penyusutan, maka perekonomian itu mengalami kemajuan. Jika investasi neto bernilai nol atau investasi bruto sama dengan penyusutan, dikatakan bahwa perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan stasioner. Sementara itu, jika investasi neto bernilai negatif, investasi bruto lebih kecil daripada penyusutan, maka perekonomian itu mengalami kemunduran. Lalu penentu tingkat investasi. Yang pertama, ada tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Yang kelima, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang keenam, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi, misalnya, akan menambah investasi, dan investasi yang bertambah akan menambah pengeluaran agregat ke atas. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk mempengaruhi kenaikan atau kemerosotan dalam mengeluarkan agregat ke atas keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Baik, itu merupakan penjelasan atau presentasi dari saya mengenai keseimbangan perekonomian dua sektor. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga, serta dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, hubungan pendapatan dan konsumsi, yaitu besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi. Yang ketiga, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antar tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan. Lalu fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antar tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan. Lalu investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa atau produksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu dalam perekonomian dua sektor tersebut, ada perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam investasi, perkembangan teknologi, misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan menambah pengeluaran agregat teratas atau ke atas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.